Ya, sip. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi di dalam halaqah tahsin kita, mana kali ini kita juga akan menyambung silaturahim kita dengan rihlah ataupun refreshing istilahnya, untuk bagaimana kita membangkitkan ingatan-ingatan kita apa yang telah kita pelajarin, tetapi kita mencoba untuk saling mengkoreksi, ya kan, yang dilakukan oleh pesertanya sendiri, sehingga kita akan mengetahui bagaimana yang dikoreksi dan bagaimana yang mengkoreksi. Ya, alhamdulillah telah kita jalankan program rihlah ini sejak minggu lalu ya. Tetapi minggu lalu itu Pak Adi tidak ada ya, terus Pak Zul juga tidak hadir ya, sehingga pasangan yang sudah dipasangkan kemarin agak berbeda pasangannya. Ya insya Allah pagi ini kita juga memasangkan lagi. Kemarin itu kita membaca ini ya, surat Al-Hadiyat ya, Ustaz ya. Iya. Ya, jadi insya Allah hari ini kita mengulang lagi surat Al-Hadiyat atau Ya, kita insya Allah masih di surat yang sama. Ke Al-Hadiyat ya. Di surat Al-Hadiyat, cuman mungkin metodenya agak berbeda ini ya, mungkin per grup gitu ya, Ustaz ya. Baik, saya rasa untuk menyingkat waktu, saya persilakan Ustaz Abu Umar untuk untuk memimpin majelis kita ini. Baik, tafadhol Ustaz. Baik, syukran jazilan Pak Ketua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, ikhwah, atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita di atas iman dan Islam, hidayah, inayah, perlindungan, dan kesehatan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah keistiqomahan majelis ini dapat kita pertahankan hingga saat ini. Begitu juga salawat dan salam tak putus selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ahli keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik dan benar. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Naam, apa kabar nih bapak-bapak sekalian? Kita menghadapi rihlah, sepertinya mukanya, wajahnya berseri-seri ya, tanpa beban materi ini, masya Allah. Siap. Udah siap untuk melawan lawan mainnya ini. Antara siap sama pasrah sih Ustaz. Poin. Masya Allah. Jadi anak pun juga sudah tidak sabar ingin melihat ini pertarungan antara peserta tahsin. Namun di dalam konteks fastabiqul khairat ya, kita positif dan kita utamakan di sini ukhuwah Islamiyah di atas ilmu yang kita pelajari. Insyaallah taala kita akan aplikasikan terutama adalah pada skill mentasmi', yakni pendengaran kita terhadap teman-teman kita. Lawan mainan ini cukup penting. Baik, kalau begitu Pak Ketua kita boleh langsung masuk saja mungkin kepada surat Al-Hadiyat. Oke. Ya, kita baik. Ya, buka surat Al-Hadiyat. Kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang dimaksud
mempercayai adanya sifat yang sempurna pada diri sendiri atau orang lain. Padahal sekali lagi sifat-sifat Ada masuk lagi nih. hanya ada pada Allah saja. TV. Ini memang hubungannya. Bagus bukan? TV, Pak. Bagus, sudah saya mood. Bagus. Oke. Baik, baik, kita masih dalam surat yang sama, ikhwah, ya. Nah, saat ini kita akan mulai pemanasan dulu, ya, sebelum kita membagi kelompok ini menjadi 2 kelompok besar. Ini pertama kita akan lakukan hal yang seperti kemarin, yakni membaca satu potong ayat, ya, tapi kali ini porsinya disedikitkan, membaca satu potong ayat dan dikoreksi oleh saudaranya. Ini sebagai warming up kita pada rihlah kali ini. Baik, untuk pasangannya apakah bisa disamakan dengan minggu lalu, Pak Nur, Pak Ketua? Ya, silakan. Cuman kemarin Pak Agus sama siapa ya? Sama Agung ya? Pak Agus sama Pak Agung, ya? benar betul. Pak Agus sama Pak Agung. Nah, sekarang Pak Agus sama Pak Adi. Oh, iya. Pak Agus sama Pak Adi, Pak Sisko sama Pak Sultoni, Opung sama Pak Rama. Nah, ini Pak Arman sama Pak Khairul. Pak Arman sama Pak Khairul soalnya udah absen berapa lama, mungkin belum bisa ngikutin atau gimana. Apa mungkin mencoba nanti atau Pak Arman nanti sama saya atau sama Ustadz bisa. Oh, iya. Papi bersedia nggak, Papi? Nyimak. Papi boleh sama anak kalau mau ini ikuti euforianya, Papi. Baik. Baik, nanti bisa Pak Arman sama saya mungkin nanti bisa. Iya. Intah itu ya jemaah, udah siap ya? Boleh Anda minta giliran yang pertama, siapa ini, Pak Ketua? Ya, Pak Sisko dan Pak Sultoni lah. Oh iya, seperti biasa ya. Satu surat atau satu ayat, Ustaz? Satu ayat saja, kita hanya pemanasan aja nih, Papi. Ya boleh, di antara Pak Sultoni dan Pak Sisko, pilih ayat tersulit dalam surat ini ya. Ayat tersulit. Sulit ya, untuk dibaca atau diminta partner kita? Tersulit untuk lawannya. Lawannya. Kalau untuk sendiri doa-doa agar dikasih yang termudah. Yang menentukan siapa lawannya yang menentukan? Ya, yang menentukan lawannya, Papi. Baik, silakan pilih satu surat saja, satu ayat saja yang tersulit dan berikan kepada lawannya untuk dikoreksi. Baik. Silakan Pak Sultoni. Berarti Pak Sisko dulu ya. Minggu lalu kan saya duluan. Ayat 9 Pak Sisko. Sebelum saya mulai, saya juga mau lihat dulu surat buat Pak Sultoni nanti yang mana. Balas dendam tuh. Jadi kenapa mendadak jadi tegang situasinya nih, Ikhwah? Masya Allah. Itali lawan Inggris aja nih. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikumah. Haya bila. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Baik. Kaif? Mumtaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma barik laka fiha. Baik. Silakan Pak Sisko memberikan soal kepada lawan mainnya. Ayat ke-6 Pak Sultani. Ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innal insana li rabbihi lakanud. Kaif? Mumtaz, mutafi'. Masya Allah. Masya Allah alaik. Masya Allah alaik. Barakallahu fikuma. Barakallahu fikuma. Baik, ayat pasangan setelahnya Pak Ketua. Opung dan Pak Rama. Baik, Opung dan Pak Rama. Ya. Oke, siap. Insyaallah. Yuk, Pak Rama Fadhol. duluan. Kemarin saya duluan, sekarang Pak Rama duluan. Jadi saya memilihkan gitu. Ya. Iya. Sesama senior yang berebut lah. Betul. Ayat 7. 7. Ayat 7. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kaif? Mumtaz. Masya Allah. Tapi diawali dengan auzu mestinya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi diulang lagi. Tahun. Iyalah. Tahu. Itu secara tidak minta terus ulang gitu. Yang diulang apanya? Sama ayatnya atau itunya aja? Tausnya aja? Semuanya lah. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Cakep. Mantap, Mumtaz. Amin. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ayah. Saya lagi ya ngasih ya. Naam. Pak. Ini mudah aja nih, nggak ada. Masya Allah. 10 aja Pak. Subhanallahu lak. Ayat 10. Ayat 10. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hussila ma fis sudur. Kaif? Ulangi Pak. Wa hussila ma fis sudur. Mantap. Masya Allah. Barakallahu fiik. Hak prerogatif untuk menentukan kesalahan ada di lawan main ya. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikuma. Opung Muslim dengan Pak Rama. Pak Muslim. Baik. Aman. Selanjutnya Pak Adi dan Pak Agus. Wah, ini dia. Kelas bulu nih. Masya Allah. Tabarakallah. Saya kalau nengok Pak Adi ini kayak petinju Filipina itu, Paciko apa? Pakito siapa itu? Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Ini Manny Pandino nih. Iya. Besok mau naik ring lagi, Pak. Tafadhol. Ayo tafadhol. Siapa duluan nih, Pak? Antara berdua aja. Bagus. Bagus masih di Bagus, mute itu. Masih di mute. Bagus. Saya dulu, Ustaz. Boleh. Nggak masalah, bagus. Boleh, saya mah junior. Monggo Pak Di, ayat berapa? Oh, Pak Adi pilih ayat berapa biar nanti. ayat
7. 7. Ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak kelihatan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kaif? Ininya Pak, maaf, kol-kolah belakangnya. Ulangi ya Pak Edi. Iya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Mumtaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Adi. Syukron ya Ustaz. Syukron Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Naam. Sekarang Pak Adi. Ya. Ayat berapa nih Pak Agung? Monggo Pak Adi, ayat 5 Pak Adi. Oh, Ya. 5. 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawasatna bihi jam'a. Alhamdulillah mumtaz Pak Adi. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikuma. Insyaallah mumtaz Pak Adi. Nahnu di sini sebagai penyimak ya insyaallah taala ya. Insyaallah. Baik. Selanjutnya Selanjutnya Pak Arman dan Pak Agung. Ini dia. Oh, Pak Agung. Syekh, Pak Arman. Syekh Arman dan Syekh Agung. Ini Syekh nih Masya dua-dua. Allah, Syaikho ini. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas bulu, kelas syekh langsung. Jamaah tablik ini, jamaah tablik. Barakallahu fik ya jamaah. Barakallahu fik. Nggak boleh request ganti surat ya? Masya Allah. Oh, wah, gawat. Apa tiada kalau kayaknya kita Canda, gimana tuh? Saya serahkan ke Ustaz. Nggak apa-apa kalau mau. Enggak bercanda Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fik. Man awal? Siapa yang pertama deh? Yang lebih tua dulu lah Pak Agung. Padahal Arman. Wah jangan orang tua gitu. Kebir ya Masya Allah. Kebalik tuh. Yang luar biasa ini. Kebir yang tertua. Barakallahu fiik. Senior dulu lah. Ya kalau gitu saya ngerasa lebih ganteng dulu lah kalau gitu. Ya ayat ketiga aja Pak Agung. Ayat ketiga. Ini bukan karena Pak Agung nggak bisa, karena saya yang kesulitan justru. Masya Allah. Jadi siapa yang baca dulu, Pak Arman? Silakan. Iya, Pak Agung. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falmughirati subha. Sadaqallahul adzim. Afwan, bisa diulang lagi Pak Agung? Bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falmughirati subha. Mumtaz. Masya Allah alaik. Syukron. Barakallahu fiik. Baik. Anta Ada kesalahan nggak Pak Arman? Apa Pak Agung? Gimana Pak Agung? Ada kesalahan nggak ada udah kesalahan nggak di Mumtaz. bacaan saya? Mumtaz. Katanya. Masya Allah. Sisanya Mumtaz.
Ustadz sama Pak Ketua lah. Mumtaznya kurang. Mumtaz apa yang paling bagus, Pak? Mumtaz Murtafi'. Mesti ada muntafirnya tuh kayaknya. Masya Allah. Ada Mumtaz Murtafi'. Muntafirnya nggak ada, makanya ditanya salah di mana. Barakallahu fiik. Anta Aidon? Ya. Makan. Insya Allah ayat selanjutnya nih Pak Arman, ayat 4. Ya. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأثرن به نغعان. Kaif? Sila Pak Agung. Ya, insya Allah. Mus Murtafi jajidan, masya Allah. Insya Allah, masya Allah. Saya justru minta dikoreksi. Sudah dapat diskresi dari Ustadznya ini, masya Allah. Jadi lewat aja ini Pak, masya Allah. Kami di sini hanya penyimak. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Lanjutnya. Jazakallah. Jazakallah. Selanjutnya Pak, ini sisa Pak Khairul dan Papi, tapi kan Papi katanya nyimak ya. Pak Khairul bersedia atau gimana? Pak Khairul. Assalamualaikum Pak Khairul. Suara nggak masuk sepertinya. Tadi WhatsApp audionya Audionya nggak masuk ya. Dari tadi mungkin Pak Khairul nggak tahu ini. Belum masuk Pak. Belum join audio mungkin ya Pak ya. Iya. Mungkin Mungkin tadi belum join audio. Iya, mungkin belum join audio mungkin. Belum sampai ke dalam suaranya Pak Khairul. baik, mungkin kita skip dulu mungkin nanti sampai Pak Khairul udah bisa suaranya. Ini yang terakhir Ustaz, udah nggak ada lagi. Terakhir ya. Ya. Bainana wa bainak, antara ana dengan Pak Ketua ini belum? Oh iya. Masya Allah. Kelas berat lagi. Kelas Boleh. Antal a'la, anta duluan. Kabir. Yang baca siapa ya? Antum? Pak Ketua dulu ya. Dari ana ya, soalnya berarti. Oh iya, iya. Pak Ketua, ayat terakhir. Al-akhir. Ya inna rabbahum bihim yawma A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulangin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Barakallahu fiik. Mumtaz, Murtafi. Alhamdulillah. Masya Allah. Ana tadi berharapnya di pensyukuran ayatnya dibuat tafkim gitu kan, ternyata tarkik. Barakallahu fiik. Oh, gitu. Ana udah tahu antum mau tiba Ana di situ. Barakallahu fiik, barakallahu. Ana itu. Ya, sebentar ya. Yang mantap lah ya kan. Mana ya? Ayat 12 saya Pak Nur. Ayat 12 la maujud ya.
Lama kali pun. Ya udah ini aja lah, ayat 10 aja lah. Pilihkan yang paling sulit sama Pak Nur. Ayat 10, 6. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hussila ma fis sudur. Kaif? Mumtaz murtafi. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma barik lana fima tilawatina. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Alhamdulillah kita telah memulai pemanasan nih sebelum kita masuk pembagian kedua. Ya, ini pembagian dua buah kubu untuk pertanyaan yang jauh lebih mendetail, karena tujuan daripada pembacaan atau pentasmian ini adalah untuk mengetahui terjadinya lahan jadi dan khofi. Ya, ikhwah, sejujurnya masih ada ya di antara kita yang masih terskip atau terlewat di dalam mendeteksi lahan jali. Namun la ba'sa, ini adalah proses pembelajaran ya, yang mana yang dituntut di sini adalah keistiqomahan dan kegigihan kita untuk memperjuangkan ilmu ini. Ya, adapun amma ya, di dalam pengkoreksian ini banyak sekali hikmah yang bisa diambil, yakni bagaimana cara kita mengkoreksi, bagaimana menentukan kesalahan, ya bagaimana kita mempersilahkan atau memperbaiki bacaan teman kita, dan ini semuanya adalah kebiasaan para penuntut ilmu. Baik, kita masuk saja langsung kepada rihlah kita yang kedua nih, perjalanan kita dalam rehat materi kita yang kedua ya, yakni jika pertama membahas mengenai lahan jali ya dan khofi tentunya ya, sebagiannya khofi, sebagian besar jali. Dan sekarang kita akan mengenai sifat huruf. Waalaikumsalam. Masuk. Wah, udah masuk Pak Udah Khairul. masuk nih, masuk. Baik. Nah, udah masuk Pak Khairul. Ya. Baik. Kita sambung sebentar ya Pak. Jadi sesi rihlah kedua kita adalah bagaimana caranya mengkoreksi sifat huruf. Nah, sifat huruf ini termasuk hal yang diutamakan sekali pada halakoh kita ini ya. Bagaimana kita mendeteksi kesalahan dari sifat. Dan ini jauh lebih halus lagi daripada yang sebelumnya. Ya, adapun yang sebelumnya ada yang mendengarkan lawan mainnya dengan sifat yang baik, namun terjadi lahan jali. Ya. Ada yang terhindar dari lahan jali, namun sifatnya kurang sempurna. Dan ini insya Allah kita akan kumpulkan secara objektif dan kita tingkatkan senantiasa hingga mencapai setidaknya standar ya, ini lepas dari lahan jali dan mengetahui sebagian daripada sifat. Insya Allah Ta'ala. Baik. Berhubung Pak Khairul baru join dengan audio yang lebih baik, kita pasangkan dengan yang lain. Gimana Pak Ketua? Ya. Saya mau lihat dulu absensinya. Kita semuanya, tidak ada lagi hadir. Jadi Pak Khairul sebenarnya pasangannya sama Papi, cuman Papi nyimak. Jadi mungkin bisa sama antum kali. Ya, next time lagi. Masya Allah. Oh, next time. Boleh dengan yang lainnya? Dengan Pak Khairul katanya next time katanya. Next time cuma satu surat fakot Pak. Satu ayat. Satu ayat saja. Satu ayat fakot ya. Satu ayat saja. Satu ayat saja. Oke. Oleh mungkin oleh Pak Agus ya, minta izin untuk mengkoreksi. Pak Agus. Silakan Pak Agus. Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Alhamdulillah. Ayat berapa? Ayat berapa boleh dipilihkan untuk Pak Khairul? Oh, Pak Khairul ya. Ayat 5 Pak Khairul.
5 dari Adiyat ya. Al-Adiyat, ya. Iya ini Pak, yang saya merahin. Yang di A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawasatna bihi jam'a. Kaif? bagus Pak. Kol-kolahnya ditambahi mungkin Pak Khairul. Minta maaf Pak. Bisa diulang Pak. Nah, Kol-kolah untuk poknya pok. Fawasat. boleh diberikan contoh mungkin Pak Agus. Fawasatonya. Iya betul Ustaz. Betul. Fawasapona. Fawasapona bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Mumtaz Pak Khairul. Mumtaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Allahu barik lakuma Pak Agus dan Pak Khairul, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya kita di sini di dalam Amin. tasmi maupun membaca Quran. Masya Allah. Ya, Ana sambung sedikit bagaimana tadi hikmah daripada yang pertama ya, yakni kita bisa mengetahui bagaimana di grup ini ya masing-masing ada yang memiliki kelebihan di satu sisi ya, yakni ada yang lebih dari segi sifat ya, ada pula yang lebih daripada segi pengeluaran suara, penguasaan daripada al-jauf ya. Nah, namun tidak menutup kemungkinan di situ yang memiliki sifat pun masih bisa terjebak pada lahan yang jali ya. Dan ini yang selalu kita akan tingkatkan ya. Ada yang cara membaca standar saja ya, namun tidak sampai jatuh kepada lahan jali. Sifatnya standar, cara membacanya panjang pendeknya juga standar ya, iramanya juga irama bawaan standar, namun aman, membaca sepertinya aman, dan yang seperti ini ada di halakoh kita. Alhamdulillah bervariasi, dan kita akan senantiasa untuk meningkatkan hingga kepada tingkatan fasih ya, qaulul yang fasih. Baik. Sekarang percobaan sifat yang pertama, Anda akan membacakan terlebih dahulu ya untuk semuanya, dan boleh disebutkan ya, boleh peserta sekalian sebutkan sifat yang terjadi apa saja. Nah, Anda akan membaca ayat pertama daripada surat Al-Adiyat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Baik. Sebutkan pada huruf dot ya, pada huruf dot ini minimal 4 sifat. Minimal 4 sifat. Apakah sifat yang memiliki lawan atau yang tidak memiliki lawan boleh digabung. Baik, siapa yang ingin menjawab pertama? Sifat pertama adalah Isbak. Itbak. Apa yang dimaksud dengan itbak, Pak? Lengket apa ya? Iya betul, lengket. Boleh ya, pakai terminologi sendiri ya. Namun secara bahasa itbak ini apa? Secara bahasa itbak ini tertahan. Tertahan. Oh iya, Masya Allah, tertahan ya. Itu satu sifat yang satu. Sifat yang kedua? Isti'ala. Barakallahu fiik. Isti'ala. Ya.
terangkat. Ya. Isti'la ada terangkat, secara bahasa terangkat, masya Allah. Secara terminologinya apa Nopung? Secara istilahnya? Istilahnya ya terangkatnya lidah. Langit-langit. Dari langit-langit. Wah, lidah bagian mana? Pangkal lidah. Pangkal lidah, barakallahu fiik. Terangkatnya pangkal lidah pada saat mengeluarkan makhraj ya. Barakallahu fiik. Yang ketiga, sifat yang ketiga. Rokhwah. Rokhwah, barakallahu fiik. Apa yang dimaksud dengan rokhwah? Lunak. Lunak. Kenapa dia tidak masuk kepada syiddah ya Pak ya? Suaranya mengalir aja waktu keluar dari makhraj, tidak ditekan gitu. Barakallahu fiik, barakallahu. Lepas ya. Iya. Itu makanya suara dot ini tidak bisa terpantul. Ini padahal nih hukum secara makhraj. Kalau dia tidak itbaq, tidak rokhwah, maka ini wajib dia menjadi qalqalah. Contoh seperti itu. Nah, dan ini pada saat dia disukunkan, maka menjadi contohnya au. Nah, seperti itu. Sifat rokhwahnya keluar. Au. Sedangkan kalau dia memiliki sifat syiddah, maka dia aldo. Jadi seperti itu. Sudah pasti hukumnya aldo. Ya. Dan penentuan sifat ini adalah urusannya orang Arab. Ya, urusan yang memiliki ya ahli bahasanya mereka. Jadi ini sifatnya adalah rokhwah. Al-af, sangat sering ya kita ya. Was-samawati wal ard. Ya. Dia tidak mati pada ard, tapi dia ada rokhwahnya. Ard. Ya, ada suara aliran udara dari mulut kita. Seperti itu. Nah, itulah sifat rokhwahnya. Dan terakhir, udah ya. Apa dia Pak? Istitolah. Istitolah. Masya Allah. Istitolah ini sudah nyebrang ya. Ini sudah masuk bagian sifat yang tidak memiliki lawan. Barakallahu fiik. Ada lagi. Satu lagi. Misalnya kita ambil, apakah ini jahar atau hamas? Jahar. Jahar ya, Masya Allah. Baik, Pak Ketua, ini khusus pertanyaan Pak Ketua nih. Ini masuk huruf yang izlak atau ismat? Dia ismat. Kenapa dia ismat? Tunggu dulu. Kalau itu kan kalau ismat itu kan faramin lub. Ya kan? Islak gitu. Itu izlak kan? Iya. Para minlub itu kan izlak, jadi dia ismat lah. Ismat dia. Masuk dia ismat. Setuju nih yang lain yang udah ini kasih kelanjutan? Setuju. Kenapa alasan? Setuju aja, setuju. Kenapa dia masuk ke huruf tersebut? Sifat islam. Karena dia nggak Islam. Karena barakallahu fiik, barakallahu fiik. Iya kan? Masya Allah. Bahasanya agak ribut, agak ribet juga karena kan izlak itu kan yang apa ya? Yang susah ya. Iya. Apa yang gampang? Yang gampang. Yang nggak afwan ya. Izlak ini berbicara mengenai yang izlak itu yang gampang. Nah, kan yang ismat yang susah ya. Iya, oke. Ya. Susah menyebutkan ismat. Oke. Ya berarti ismat. Nanti insya Allah Ta'ala ini akan kita bahas juga ya. Namun penyesuaiannya pada saat kita sudah masing-masing jauh lebih dalam mengetahui sifat huruf, baru nanti kita enak untuk membahas masalah izlak dan ismat ini. Susah dan tidaknya itu bukan tergantung lisan kita, namun tergantung lisannya orang Arab. Ada kalanya di kita mudah, di orang Arab susah. Maka tingkat kesulitan ini adalah tingkat kesulitan bagi mereka, orang Arab. Baik, insya Allah akan kita bahas. Nah, sekarang anak ingin membacakan, ingin mencoba mengurangi sebuah sifat. Ya, ini harus diperhatikan oleh peserta sekalian. Kira-kira di bagian mana yang anak kurangi, dan berusaha daripada peserta sekalian untuk
mengkoreksi ana. Ana ambil ayat kedua, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falmuriyati qadha. Baik. Mau diulangi? Bisa diulang. Baik. Falmuriyati qadha. Kode. Fa ya. Ana ulangi sekali lagi. Falmuriyati qadha. Ro-nya. Ro-nya kenapa, Pak? Siapa yang jawab ro itu? Pak Sultan ya? Ro-nya terlalu tebal. Masya Allah. Baik. Harusnya seperti apa, Pak? Silakan. Ya, ini dia. Kita biasanya Ya, cuma siapa? bilang terlalu tebal gitu, Pak Nur. La haula wala quwata illa billah. Ini harus tanggung jawab dengan ilmu ini, Pak. Pak Sultan tadi, Pak Sultan yang Pak Sultan. Allah bantu insyaallah. Baik, Pak Sultan. Ayo, Pak Sultan, praktekan. Benarkan ana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falmuriyati qadha. Ahsan, barakallahu fiik. Ahsan, Pak. Baik. Untuk membiasakan lagi, ana tambah satu ayat lagi, ya. Ana tambah satu ayat lagi untuk disalahkan sifatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 3 ya, Pak. Falmughirati subha. Ada dua huruf yang salah di sini. Falmughirati subha. Ghain. Pertama ghain. Kenapa ghain itu, Pak? Kalau nggak salah minggu lalu dibilang kalau kasroh harus tipis. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Sahih. Ya, seharusnya dia falmughi. Mughi ya. Sedangkan ghain pada kondisi dia fathah, dia mesti tebal seperti tadi. Tebal, ya. Al-mugho misalnya ya, mugho ya seperti itu. Tapi pada saat dia kasroh tidak bisa. Tipis. Al-mughi dia harus tipis. Oh, tidak dikatakan tipis, berkurang ketebalannya. Baik, ada yang kedua setelah ghain. Subha. Subha pada huruf sod. Kenapa, Pak? Kalau saya kedengarannya masih seperti sin ya. Berarti kan kalau masih sin, ana tidak salah makhraj kan? Oh. Makhrajnya sama ya. Makhraj sama ya. Berarti ini nggak masuk lahan jali atau gimana nih, Pak? Antara tertukar sod dengan sin. Kan bisa merubah arti bukan ya? Masya Allah. Sudah jelas berubah huruf berarti ya? Iya. Baik. Namun kesalahannya terletak pada mana? Karena mereka memang asal muasalah satu makhraj. Asal muasalah sod dengan sin satu makhraj. Sifat. Kalau sin kan tafasi ya. Sin la. Bukan. La min indahu tafashi. Enggak, di sisi dia bukan tafashi. Tafashi mereka shin. Syia ya, shin. Oh, harusnya shotnya itbak gitu ya. Istilah. Iya. Jadi ana barusan hanya meletakkan makhraj sin ya, itu sama kan? Makhrajnya sudah benar. Baru satu sifat ana sudah benar, yakni pada sifat isti'la. Subha itu sudah isti'la. Nah, ini insya Allah jika makhraj sama, satu sifat sudah dipilih, ini sudah lepas dari lahan yang jali, Pak. Jali. Lepas dari jalan. Namun ana tidak mensertakan sifat yang satu lagi. Ya, ini sifat itbaq. Harusnya
Subha harus seperti itu, ditarik lebih dalam lagi. Ya, adapun tadi ana membaca subha itu hanya isti'ala. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, sekarang kita Kayaknya masuk masih ada satu lagi yang salah, Ustaz. apa tuh? Mu-nya satu harokat. Mughirati. Tadi satu apa dua? Satu tadi. Yang pertama dua, yang kedua satu. Benar ya. Masya Allah. Baik. Kita bisanya Sebenarnya- panjang pendek dulu ini. Nah, sebenarnya masalah Harokat itu. baik. Baik, jazakallahu khair. Saya Pak Ketua. kira jebakannya di situ. Jazakallahu Bagaimana? khair, Pak Ketua. Oh, iya. Baik. Sekarang kita ini ya, bagi jadi dua kelompok. Kita bagi menjadi dua kelompok. Ya. Ini biar imbang pembagiannya. Sepertinya sebentar. Atau Ana serahkan kepada Pak Ketua ya mungkin ya. Pembagian Gimana yang adil. tuh? Mana yang adil nih? Yang imbang satu sama lain. Dua kelompok. Pembagiannya. Oh, maksudnya dua kelompok ya. Dua kelompok ya yang Ya bisa aja. Pak Agus sama Pak Adi, Pak Arman sama Pak Agung. Gitu. Enggak, dua. Dua grup. Maksudnya? Dua grup aja, Pak. Kelas Dua grup besar. Grup A dan grup B. Iya. Grup A, grup B, Pak Ketua. Ya, grup dibagi gitu ya. Iya. Grup A-nya Pak Sultoni, Pak Agus, sama Opung. Grup B-nya Pak Rama, Pak Adi, Pak Arman, Pak Agung. Pak Khair tadi grup A-nya Opung, Pak Sultoni, Pak Agus, sama Pak Khairul. Grup B-nya Pak Rama, Pak Adi, Pak Arman, Pak Agung gitu. Gitu ya. Siskonya di mana? Saya Pak. Pak Sisko di grup apa? Pak Sisko belum. Maaf, sorry. Saya grup C, Pak. Mestinya 55 ini anggotanya. Di luar Pak Ustadz sama Pak Nur. Kan menyimak. Tadi grup A-nya Opung, Pak Sultoni, terus Pak Agus, ya kan? Terus Pak Arman. Tadi Pak Hairul. Hairul tadi, Pak. Sorry. Aduh. Pak Khairul di A. Kok jadi salah saya. Pak Sisanya Khairul. grup B Iya. gitu aja, Pak. Sisanya grup B. Sisanya grup B ya. Iya. Tadi kan Opung, Pak Sultoni, Pak Agus, sama Pak Khairul. 4 orang kan? Betul. Sama siapa? Betul, Ya. Pak. Betul ya, 4 orang. Nah, yang di sini ada 5 orang nih. Nggak apa-apa. Pak Rama, Pak Adi, Pak Arman. Ya, nggak apa-apa ya. Ya benar dong tadi saya katakan dari sebelumnya. Ya. Baik, barakallahu Yang grup fiik. B, Pak Rama, Pak Sisko, Pak Agung. Ya. Baik. Intahaitum ya jemaah. Ini mohon Ya, kerjasama ya. Kerjasama di antara kedua belah pihak. Baik. Anda mulai dari ayat selanjutnya berarti. Ya. Grup yang pertama dulu. Yang pertama yang barusan disebut oleh Pak Ketua untuk grup A. Grup A untuk menyimak bacaan yang salah daripada sifat. Sifat ya. Sifat ya. Sifatnya yang ada lawan atau masuk juga yang nggak ada lawan, Ustaz? Masuk juga yang tidak ada lawan. Oke. Ya, masuk juga yang tidak ada lawan. Pokoknya segala sesuatu yang membahas tentang sifat, maka ini wajib dibenarkan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atharna bihi naq'a. Kesalahan ada pada huruf ro. Apa yang salah di huruf ro ini? Kurang tafkim. Kurang tafkim. Ro. Harusnya boleh Kurang yang lain menjawab, harusnya berikan contoh. Kurang pendek. Fa'asar. Baik. Barakallahu fiik. Kalau begitu Ana ulangi dan Ana akan masih Ana perbaiki yang ro ya, dan Ana buat kesalahan yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atharna bihi naq'a. Ana ulangi. Fa'atharna bihi naq'a. Fa-nya, fa. Fa-nya kenapa? Hamasnya kurang. Hamasnya kurang. Toib, sepertinya ini kurang ini ya. Mana Mas? Fa. Bentar. Nafas. Sar. Sar. Sebenarnya masuk Pak, cuman karena nggak pakai headset mungkin dia tidak ditangkap oleh ini, oleh mic-nya. Oke, Ana ulangi dengan menggunakan mic. Bismillah. Sudah diterima? Sudah. Baik. Fa'atharna bihi naq'a. Guru pertama silakan. Sar. Fa-nya Ustaz. Ana ulangi. Fa'atharna bihi naq'a. Kenapa Pak Agus? Anda tanya? Fa-nya nggak ikut ro-nya mesti Ustaz. Masya Allah. Jadi kesalahannya pada sifat apa Pak? Kesalahannya pada sifat apa? Tanya ini. Puan Ustaz. Belum hafal nih. Masya Allah, ini sudah benar statement ya. Boleh diluruskan nih bagi yang menguasai istilahnya ya. Sifat apa yang tersalah pada sa ini? Pak Sultan yang hafal. Opung yang paham. Opung. Minta tolong Opung. Tolong. Kalau enggak nanti kalah dengan grup B nih. Pak. Kalau kayaknya sa itu di Statementnya sudah benar ya. Statementnya sudah benar oleh Pak Agus. Kesalahan sa ini dia terpengaruh bal. Terpengaruh rohnya maksud saya gitu. Jadi roh. fa'athar bukan fa'athor. Fa'athar. Naam, sahih ya, sahih. Tapi Ana mau nih alasannya kenapa ini? Sifat apa yang dilanggar di sini? Sifat Ana beli pilihan ya. Sifat isti'la dan istifal atau sifat itbaq dan infitah? Istifal, Ustaz. Istilah dan istifal. Baik. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan tafkim dan tarkik? Ana di sini mentafkimkan sa. Ada. Barakallahu fiik Opung. Masya Allah. Ayat pertama. Ayat pertama sahih ya. Masya Allah. Ayat kedua. Ya, satu grup 2 ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawasatna bihi jam'a. Ana ulangi. Ada 2 kesalahan ya. Fawasatna bihi jam'a. Baik. Ini yang jawab grup apa, Sa? Grup B? Masih grup A. Masih grup A ya. Ana ulangi sekali lagi.
Fawasatna bihi jam'a. Kolkolah. 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 Bagus. Toib. Kolkolah ini apa permasalahan kolkolah di sini? Bukankah ana telah mengkolkolahkan to? Kolkolahnya terlalu kuat, Ustaz. Insyaallah. Kenapa dia terlalu kuat? Apakah menyalahi kaidah? Atau ana boleh bebas untuk bertilawah dengan kolkolah ini? Fawasatna bihi. Kalau di belakang baru keras, Ustaz. Kalau saya tuh ini Ustaz, memang kolkolahnya udah, tapi isbaknya belum. Masya Allah. Baik. Jadi pertama adalah kolkolah dan kedua itbaknya. Nah, sekarang Anda coba sedikit berikan penjelasan bahwa pada saat huruf dikolkolahkan, dia sifat itbak itu disekiankan, di nomor belakangkan. Kenapa? Yang didepankan adalah sifat syiddahnya. Dia kolkolah karena syiddah, bukan karena itbaknya. Itbaknya tetap ada, namun tidak muncul di sini. Dia tidak boleh sautona, tidak. Sautona, dia tetap dia sautona. Ya, bukan dia sautona, tapi dia sautona ya. Kenapa? Nanti ada alasannya. Ya, karena kolkolah itu terjadi karena sifat syiddah. Nah, berbeda dengan sifat yang tidak ada syiddah, maka diutamakan rokohnya. Seperti apa tadi? Dot. Seperti itu. Kalau nggak ada kolkolah, contohnya nih ya, contohnya misalnya dia tidak memiliki huruf rokoah dan dia menjadi syiddah, sifat itbaknya harus digugurkan. Aldo aja dia gitu. Aldo. Bukan aldo, bukan, tapi aldo. Jadi dia dihilangkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini berarti tidak bermasalah pada sifat itbaknya. Yang benar adalah Pak Agus. Namun anak ingin mengetahui dari grup ini secara ilmiahnya, secara terminologinya apa di sini. Analogi dan terminologi. Katanya karena bukan di akhir kata, Ustadz. Jadi kolkolahnya sugro. Sugro, ya betul. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Taib itu baru pertama, yang kedua masih ada yang anak salahkan dengan sengaja, afwan, untuk sengaja melatih sifat. Anak ulangi. Fawasatna bihi jam'a. Faknya kurang halus. Masya Allah. Pak Khairul ya, sahih ya? Ya. Faknya kurang hamas. Faknya kurang hamas. Barakallahu. Faknya kurang hamas, ikhwah. Sengaja anak tidak menghamaskan. Pak Khairul. Alhamdulillah. Yang mana seharusnya fawasat. Anda membaca hanya fawasat. Baik. Dan yang sebenarnya adalah bacaannya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawasatna bihi jam'a. Baik. Kadzalik. Insyaallah taala. Barakallahu fikum ajmain. Ya, Masya Allah. Nanti di sesi akhir sesi nanti insya Allah ada sedikit perbincangan. Kita sementara sambung dulu kepada grup yang B ya, grup B. Baik. Grup B tadi maujud ya, orangnya siapa aja tadi? Pak Arman ya salah satunya ya. Arman, Pak Rama, Pak Adi, Pak Arman, Pak Sisko, Pak Agung. Ada 5 orang. Pak Rama, Pak Adi. Masya Allah. Pak Rama, Pak Agung. Syekh semua nih. Syekh semua, Masya Allah. Syekh semua nih. Iya. Alhamdulillah. Syekh Mertilang nih. Masya Allah. Baik. Isma'u ja'idan. Ya Syekh. Anak akan baca surat ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana li rabbihi lakanud. Baik. Ada 3 kesalahan yang Anda
lakukan di sini. Anda ulangi. Innal insana li rabbihi lakanud. Baik. Kesalahan pertama. Yang pertama kol-kolah, Pak. Kol-kolah. Baik, kol-kolah Di belakangnya kubro. di belakang kubro. Barakallahu fiik. Sudah masuk kol-kolah kubro ya. Yang kedua, Idgham. idgham Di innal itu dengung ya kalau nggak salah ya Ustadz ya. Baik, Anda ulangi ya. Ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Tadi ya. Berarti masuk kepada sin tadi ya. Ya. Harusnya dibaca Dengung. harusnya dibaca dengung. Anak baca dengung tadi, Pak. Oh, dengung ya. Anak baca dengung juga. Headset aneh yang error nih. Masya Allah. Namun kesalahannya memang di situ. Namun bukan pada dengungnya. Dengung itu porsi anak menahan. Anak menahan sudah sama dengan nunnya. Innal insana sama. Namun memang kesalahan di sini. Apa kesalahannya? Harusnya masuk ke sin. Apa namanya itu? Masuk ke sin. Nah, berarti ini hukumnya apa? Apa yang terlewat di sini? Nun. Masya Allah. Ya, apa yang terlewat di sini? Dengung sudah tercukupi ya? Sudah. Ada Apa namanya itu? Ikhfa ya apa? Ikhfa, barakallahu fiik. Ya. Jadi ini masuk ke dalam gunnah ya, Pak. Masuk ke dalam gunnah, tetap ana dengungkan. Jangan katakan ana tidak mendengungkan, ana mendengungkan. Namun ana salahnya di dalam mendengungkannya, ana menggunakan apa tuh? Gunnah musyaddadah, tidak menggunakan ikhfa. Nah, dan ini juga terjadi juga pada ikhwah sekalian ya. Innal insana harusnya dikayang ya, harusnya dilebur antara nun dengan sin ya. Innal insa. Baik, ini adalah sebuah sifat ya, sifat gunnah ya, sifat gunnah. Barakallahu fiik, sudah 2 terdeteksi, 1 lagi. Ulang lagi Ustaz. Baik. Innal insana li rabbihi lakanud. Ulangi sekali lagi. Iya, betul. Lakanud tuh kurang mantul ya Ustadz ya? Tadi iya, udah. Benar. Tadi udah dibenerin. Tadi udah. Nah, sekarang anak-anak yang sudah dibenari kita perbaiki ya agar tidak mix up. Innal insana li rabbihi lakanud. Ada terdeteksi kesalahan? Ro tidak. Rob. Ya. Huruf kaf Ustaz. Huruf kafnya kenapa? Kurang hamas. Kurang hamas. Masya Allah. Mumtaz Murtafiq. Harusnya dikeluarkan hamas ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Ya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Ayat ke-7. Ikhwah. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Baik. Ana ulangi. Ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Huruf ainnya Ustaz. Baik, huruf ain kenapa? Kurang tawasud, harusnya tawasud. Masya Allah, Masya Allah. Baik, seharusnya innahu ala ya. Ala ya. Barakallahu fiik. 1 lagi. Ada kesalahan?
Wa innahu, ana perbaiki ainnya ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sekali lagi boleh Tat, maaf. Baik, lah bahasa. Tambo, Cik. Baik, isma'u. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ini Pak Ketua udah nyengir-nyengir nih Pak Ketua nih. Yang lucu Pak Ketua. Masya Allah. Baik. Ayo Bin. Kira-kira terjadi kesalahan pada sifat apa? Ayo grup B semangat. Semangat grup B. Semangat grup B. Aduh, ini gimana? Udah divaksin belum grup B nih? Masa ulang lagi nih ngomongnya. Nah, ini Masya Allah. bacanya Nggak apa-apa, Pak. Langsung. Rihlah, nggak masalah. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kaf lagi bukan? Kaf tidak, masih. Afwan, memang Ana agak kurang yang barusan ini. Namun yang tadi fokusnya bukan di kaf. Ana ulangi sekali lagi. Iya. Ana ulangi sekali lagi ya. Fadhol, Ustaz. Baik. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa Seperti ada yang kurang pada panjang ya? Pada innahu. Saya pikir di hamesnya ya Ustadz ya, la syahid. Jadi seperti ha, nggak tebel. La syahid. Ana sudah berusaha sebaik mungkin. Salahin aja sama Ustaz. Begini rupanya jadi ini peserta ya, Masya Allah. Harus bela diri nih. Hanya insya Allah sudah benar. Hanya insya Allah sudah benar. Ana ulangi sekali lagi. Gimana? Pak Sisko, boleh anak ulangi sekali lagi sebentar ya? Fadhol, Ustaz. Baik. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Baik, Pak Sisko sepertinya ada. Saya melihat ada yang tidak pada tempatnya pada saat wakaf la syahid itu berhentinya, saya lupa. Afwan, saya lupa itu masuk ke terminologi apa. Tapi pemanjangan hidnya itu harusnya tidak terlalu panjang, terus kemudian huruf dalnya itu berhenti di tempat yang tidak pada tempatnya lah gitu. Masya Allah. Baik, jadi ini bukan ada Ustaz Dinaber tadi ya? Iya. Anda baca ya tadi. Ya? Anda ulangi la syahid ya. Iya. La syahid. Benar udah. Sudah benar Ya, itu. benar. Sudah benar. Panjang Tat. Masya Allah. Statement daripada Pak Sisko ini sudah benar. Ya, kesalahannya sudah terdeteksi. Namun Ana minta di sini ini masuk kategori mana nih? Siapa yang sedang dibahas? Ilmu apa yang sedang dibahas di sini? Naber bisa jadi juga masuk. Salah satu trigger ya terjadinya kesalahan ini karena ada nabernya memang. Namun sebenarnya bukan pada naber. Ini kesalahan pada baik. Pertama, kesalahan Anda pilih pilihan berganda. Yang pertama A adalah kesalahan pada syiddah dan rokhwah. Yang kedua adalah kesalahan pada qalqalah akbar dengan qalqalah sugro. Yang mana? Afwan, qalqalah akbar dengan qalqalah kubro. Qalqalah seperti yang Ustaz. Baik. Ya. Ini adalah permasalahan qalqalah. Adapun amma ya, qara'tu hadzal ayat adalah dengan cara mengkolkolahkan akbar. Ya, seakan-akan itu ada tasdid. La syahid. Nah, maka membaca seperti itu. Apakah ini terjerumus pada lahan yang jali? Tidak, tentunya. Ya, ini masih ke dalam lahan yang khafi, yang tidak, yang sangat sir sekali. Ya. Adapun cara pembacaan yang benar adalah la syahid. La syahid. Tidak ditahan. La syahid.
Naam. Itu dia. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah fiik. Bukan tadi Masya udah Allah. bener ya. Alhamdulillah ya. Setiap grup ini memiliki penolong nih. Ada Mansur pada setiap grup ya. Masya Allah. Barakallahu Diulang fikum lagi kali itu, ajma'in. Ustaz. Minta diulang lagi? Barakallahu fikum Coba sekarang ajma'in. bacanya yang benar maksudnya gitu, Ustaz. 6. Untuk pembacaan yang benar, untuk ini gimana kan nih Pak Ketua? Maksudnya baca yang Apa benar. gimana? Maksudnya baca di benar untuk Enggak, di... tadi maksudnya sahidanya dibenarkan gitu. Tadi kan udah Oh iya. yang ini ya. Yang maksudnya salah ya, dibenarkan. bacaan yang salah ya. Baik. Anda baca yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Baik. Seperti itu adalah bacaan yang benar. Barakallahu fikum ajma'in. Sebentar Ana ingin sedikit membahas mengenai panjang pendek tadi ya pada ayat kedua. Pada ayat ketiga ya afwan. Tiga tadi. Fal mughirati subha. Ini Ana ingin lemparkan pada jemaah ya. Berapa harokat Ana membaca huruf mim? Fal mughirati subha. Dua. Siapa yang berpendapat Anda membaca dua harokat? Dua, saya tak. Dua. Toib, Opung dan dua. Toib. Ini adalah satu harokat. Namun Ana mendahulukan sifat rokhwah pada mim, sifat tawasud pada mim. Dan ini terjadi pada bacaan. Kalau dua harokat bacaan menjadi seperti ini. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Amma wahidan harokat ya. Fal mughirati hanya sekedar panjang, dia tidak menurun amplitudonya. Masalahnya begini Ustaz. Nah, masalahnya di surat Al-Adiyat ini kita harus bisa membedakan ayat 2 dan ayat 3 gitu. Kalau di ayat 2 dia fal muriyati qadha. Nah, di ayat ketiga ini kan dia satu. Jadi fal mughirati subha gitu loh maksud saya. Jadi memang terbawa kita pada waktu penyebutan di ayat 3 ini sama dengan ayat kedua gitu. Karena di ayat kedua ini memang dua. Memang orang sering terjebak. Saya mohon maaf tadi Pak Agung juga di sini terjebak. Waktu dengan Pak Arman punya di sini dua harokat. Gitu. Karena apa? Karena terbiasa dari ayat kedua ini. Ini kan pada Al-Adiyat ini kan fal muriyati qadha, pada yang ketiga baru fal mughirati subha gitu. Oh iya. Saya terpancing dengan ayat kedua itu gitu. Jadi saya pikir Baik, oke. Sebelumnya ada ternyata di grup ini yang menganggap ini satu harokat. Boleh berikan alasan mungkin dari Pak Sultani kenapa menyebut Ana masih satu harokat? Ana baca seperti ini. Ana ulangi. Fal mughirati subha. Pak Sultani mengatakan ini satu harokat atau dua harokat? Kalau saya mendengarnya satu harokat, karena Ustadz kalau yang dua harokat agak lebih panjang ya dari situ. Nah, ya memang harus konsisten ya. Baik, sekarang permasalahan harokat ini bukan adalah permasalahan sebatas hanya panjangnya saja. Ya, anak ingin katakan di sini ada perbahasan ya, pembahasan. Boleh buka surat lain, Pak Ketua. Ana sedikit tertarik dengan pembahasan ini. Ya. Ini pada surat Al-Masad coba. Bawah. Al-Masad ya. Bawah lagi. Ya. Iya. Ya. Oke. Oh, benar.
Afwan. Surat setelahnya boleh. Surat ke atas. Sebelumnya. Iya. Nah, ini ada kesalahan pemahaman dan ini dibahas oleh orang Arab langsung ya. Orang Arab langsung. Ini pada pembacaan nas dan ini sangat halus sekali kesalahan di sini. Ya, Ana akan bacakan ayat kedua. Kebetulan langsung dipilih oleh ketua. Barakallahu fiik. Wa ra'aitan nasa yadkhulun. Pertama ya. Ini pertama. Ya, pertama. Yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhulun. Apa perbedaannya? Dan ini ada pengaruh dengan makna ini. Walaupun tidak ada lahan jadi dan khofi, namun ada berpengaruh dengan makna. Wa ra'aitan nasa yadkhulun. Pertama ya. Yang kedua adalah wa ra'aitan nasa yadkhulun. Pada mana perbedaannya terjadi? Sambungan antara huruf nun dan sin seperti satu kata dan dua kata, Ustaz. Naam, Bisa. itu dia masalahnya, Pak. Ya, di sini adalah perkara bukan perkara harokat, ya. Namun bagaimana kita membedakan? Karena ini di sini perubahan makna terjadi jika kita sedikit memperlambat. Seakan-akan kita membuat waro'aitan na saya dahulun. Nah, ini artinya sa dalam bahasa Arab artinya adalah akan. Akan ya dahulun, yakni membuat fi'il di sini, ada fi'il. Sedangkan sa itu adalah bagian dari nas. Waro'aitan nasa yadkhulun. Harusnya gitu, yadkhulun. Waro'aitan nasa yadkhulun. Bukan waro'aitan na saya dahulun. Ya. Nah, ini ada terjadi perubahan makna dan orang Arab sangat mengetahui hal ini. Nah, namun ini pembahasan bukan pada tingkat tingkat tahsin pembelajaran ya. Namun ini sudah masuk kepada tingkatan yang lebih lanjut ya, seperti itu. Nah, jadi ini bukan permasalahan mengenai panjang atau pendek, tapi kebiasaan kita membuat satu harokat itu seperti apa. Ya, contohnya nih, Ana ingin memperpanjang satu harokat Ana dalam surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lihat Ana membaca dza itu seperti ada dua tingkatan ya. Idza jaa. Ini kebiasaan satu, membuat dua harokat itu terpisah dari gelombang suara ya. Lalu pada saat nas, Ana membaca sedikit panjang. Idza jaa nasrullah. Ya, ini adalah standar Ana membaca dengan panjang seperti itu, dan Ana akan membaca yang lainnya seperti itu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, lihat di sini yang paling terasa adalah ro ya. Wa ra'ai terdengar seperti dua harokat, padahal itu kebiasaan Ana membaca satu harokat. Wa ra'aitan ini belum masuk dua harokat, ikhwan. Wa ra'ai tidak, masih satu harokat. Kalau dua harokat waro'aitan itu baru dua harokat masuknya. Nah, ini mohon dipisahkan antara kebiasaan Ana membaca satu harokat seperti ini dengan dua harokat seperti itu. Dan ini adalah kejadian yang tadi sebenarnya dikoreksi. Namun Pak Ketua insya Allah tidak salah ya. Nah, ini masalah ijtihadiyah ya, masalah penentuan. Kalau misalnya menilai dari durasi itu sudah masuk ke dua harokat. Namun kalau dinilai dari kebiasaan atau adat, ini masih dalam satu harokat. Nah, ini yang terjadi, ikhwah, sebagai tambahan belajar kita. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Adapun setelahnya, alhamdulillah, karena melihat di sini sudah mulai melatih untuk mentasmi', dan inilah kebutuhan sekunder ya,
oleh para pembaca. Kenapa dia kebutuhan sekunder? Karena ini kemampuan mentasmi ini diperlukan pada saat kita ingin mengajarkan orang lain, ya. Maka dari itu jika ingin fokus kepada grup ini, maka sering-seringlah kita memberikan muhadharah seperti ini, ya, atau pembahasan yang mana di sini terjadi saling mentasmi. Insya Allah Taala akan turun keberkahan Allah di dalam halakoh kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Atas pembahasan dan rihlah kali ini, boleh bertanya secara ringan ikhwas kalian, apakah ada yang ingin bertanya mengenai sifat-sifat. Sepertinya kita rihlah ini kita kasih 1 kali pertemuan lagi, Pak Ketua, boleh? Silakan Ustaz, boleh Ustaz. Jadi minggu depan nggak kelamaan libur kita ini, nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa Ustaz. Masya Allah. Cuman suratnya apa nggak ganti ya? Suratnya masih dalam ini, masih dalam Al-Adiyat. Al-Adiyat, karena ini checkpoint kita. Nanti baru kita pada saat masuk hari biasa kita, hari normal kita akan bahas mengenai hukum hakam seperti biasa. Ya. Pertemuan selanjutnya mungkin tidak begitu lama karena tidak ada grup, ya, tidak kita kasih grup, namun Anda perlu perorangan itu maju untuk saling menghafal syair, ya, syair yang pernah Anda berikan kisi-kisinya. Apa itu? I u a, ya, u an ani a na minal mu'nima i an ani a, itu pada alif. Pada ba, babi bu ab, atau babi bu ba, boleh pilih salah satu. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Jadi setiap huruf yang memiliki sifat-sifat tertentu dia akan terjebak pada punah, gitu kan, atau terjebak pada kol-kolah. Kita coba pada selanjutnya ta, ya. Ini ada hamas di sini. Tati tu at tu tan tani tatna minal mutni mati tan tanita. Baik. Jim kita coba jim. Jaji ju aja. Jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Baik. Kita akan pisahkan menjadi 4 bagian, ya. Jadi yang sanggup menghafal seluruhnya ini boleh setorkan ke halakoh nanti, ya, pada saat pertemuan, atau mau dibagi. Kita akan bagi jadi 4 syair. Pertama tuh syairnya kita pakai huruf A, ya. Syairnya pertama adalah A I U A. A I U A ini apa hikmah di sini yang bisa kita petik? Ini kita mencoba menguji setiap harokat. Keadaan dia fathah, sukun, domah, dan dia keadaan kasroh. A I U dan A. A I U A. Ini adalah syair pertama. Kedua sudah masuk hukum nun, tapi dia ada kalanya izhar, ya. U an ani a na, u an ani a na, ya, nanya 1 harokat tapi, ya, u an ani a na. Itu syair kedua. Syair ketiga adalah minal mu'ni. Minal mu'ni sudah masuk alif lam, ya, alif lam, lalu dia diakhiri dengan mat yang 2 harokat, minal mu'ni. Yang terakhir adalah penggunaan tanwin, ma'i an ani a, ma'i an ani a. Baik, ada 4, ya. A I U A, u an ani a na, minal mu'ni, ma'i an ani a. Nah, insya Allah Ta'ala nanti kita akan share di grup, ya. Jadi ini jadi PR sementara rehatkan dulu dari membahas ilmu tajwid yang dalam materi kita, ya. Refresh dulu, kita masuk ke syair ini, ya. Insya Allah Ta'ala jika Allah berkehendak akan menyambungkan kembali materi kita, insya Allah Ta'ala. Baik. Mungkin dari Ana itu saja untuk bab rihlah ini.
tentunya tidak ingin membuat pikiran yang terlalu banyak untuk para peserta sekalian, dan Ana kembalikan majelis ini kepada Pak Nur Haryono sebagai ketua majelis kita. Jazakallah Ustaz Abu Omar. Wa iyaka. Alhamdulillah. Ya, kita dapat ilmu lagi hari ini. Jadi minggu depan kita ini ya Ustaz ya, ba gitu ya. Iya, Mbak boleh. Nanti dari mana nih? Bahannya nanti kita sharing di grup ya. Di grup ya, Pak, baik, Di baik. grup ya, baik. Di YouTube ada kok itu Pak Sultoni. Maksudnya kepanjangan Pak kalau nyetel YouTube ini di menit keberapa kan? YouTube apa ini Pak? Ini ada Pak Sultan ini. Maksudnya maksudnya kan ada contoh suara tadi. Ba, tapi ini Pak. Mungkin Ustadz ngerekam nanti di share di grup gitu biar lebih bisa kita ulang-ulang gitu. Boleh. Dan ini kalau YouTube takutnya terlalu panjang gitu. Nah, nggak apa-apa. Boleh, Ana punya PR ya untuk merekam ini, insyaallah taala. Maaf Ustaz, maaf. Nggak apa-apa, ikhwah, insyaallah. Maksudnya nanti membaca atau menghafal Ustaz? Ana akan pilihkan nanti menurut pertimbangan Ana dari ikhwah sekalian mana yang perlu ditingkatkan dari segi makhraj, karena setiap peserta ini punya kelebihan dari berbagai macam huruf dan ada juga kekurangan dari beberapa huruf. Gitu. Nah, inilah cara melatihnya syair ini. Baik. Syukran Ustaz. Afwan. Baik. Ada pertanyaan dari ikhwah sekalian? Baik. Nah, fadhol Pak Ketua. Ya, baik. Alhamdulillah kita hari ini kita sambung ya hari hilal kita, dan kita sudah mengkoreksi teman lawan kita. Ya, alhamdulillah semua peserta sudah memahami sifat-sifat huruf ya, dan juga hukum-hukum tajwid yang ada di ayat Al-Adiyat. Insya Allah, dan tadi juga sudah cukup peka ya di dalam pendengaran ayat-ayat yang dibacakan dengan salah, itu udah cukup peka. Alhamdulillah. Saya rasa nanti minggu depan kita sambung lagi rihlah yang terakhir mungkin, dan setelah itu mungkin baru kita masuk ke bab selanjutnya ya Ustadz ya. Ya, insya Allah. Baik, saya rasa cukup ya pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan doa penutupan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak Ketua, Pak Ustaz. Syukran Pak Ustaz. Bapak semua terima kasih banyak. Jangan lupa minum madu. Jangan lupa minum madu. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jangan lupa makan lele.